turihat alaihi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim yang terdapat dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika ada seorang hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang muflis? Atau tahukah kalian apa yang dimaksud dengan muflis? Muflis asal katanya dari aflasa. Aflasa yuflisu, muflis isim fa'ilnya muflis, artinya orang yang kehabisan modal, kehabisan dana, maka disebut dengan orang yang bangkrut. Bangkrut dalam hadis ini menurut para sahabat adalah bangkrut ketika saat di dunia dia memiliki bisnis, dia memiliki usaha, bangkrut usahanya, habis modalnya. Itulah jawaban para sahabat. Artinya memang dalam dunia ini juga kita harus hati-hati. Kalau memang kita punya usaha, maka hati-hatilah jangan sampai usahanya bangkrut dari sisi duniawinya, karena itu juga penting. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang orang yang bangkrut itu bukan dari sisi dunianya. Walaupun jawaban para sahabat juga Nabi tidak menyalahkan. Nabi tidak salahkan jawaban para sahabat. Yang para sahabat menjawab bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang kehabisan modal, usahanya bangkrut, modalnya habis. Itu jawaban para sahabat. Tapi Rasulullah SAW tidak menyalahkan, karena dari sisi dunianya betul itu yang disebut dengan bangkrut. Tapi Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini bukan hanya di dunia, tapi yang paling penting itu adalah menjaga jangan sampai ketika di akhirat kita termasuk orang yang bangkrut. Nah, itulah yang berbahaya. Kalau cuma bangkrut di dunia ini hanya materi, tapi kalau bangkrut di akhirat itu na'udzubillah. Karena di akhir hadis itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, faturiha finnar, lemparkan orang ini ke dalam neraka, kata Allah begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang bangkrut yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW itu adalah innal muflisa ya'ti yaumal qiyamati, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya yang aku maksud bangkrut itu dari umatku, kata Nabi, adalah orang-orang yang ketika hidup dia rajin sholatnya, pahalanya banyak dari sholatnya, pahalanya banyak dari puasanya, pahalanya banyak dari zakatnya, banyak pahala yang ia kumpulkan dari ibadah-ibadah yang ia lakukan kepada Allah. Ya, ini gambarannya, ini orang rajin ibadah, gitu maksudnya. Nah, kalau dari sisi ibadahnya orang luar biasa nih, rajin ibadahnya, karena pahala sholatnya banyak, pahala puasanya banyak, pahala zakatnya banyak, dan pahala-pahala yang lain banyak dikumpulkan oleh dia. Jadi gambarannya bahwa orang ini ternyata rajin ibadah. Tapi Nabi SAW mengatakan wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi ternyata juga kata Nabi ketika saat dia di dunia ini juga melakukan kesalahan-kesalahan atau kezaliman-kezaliman. Apa bentuk kezaliman yang ia lakukan? Pertama Nabi mengatakan qad syatama hadza. Ini hati-hati nih Bapak Ibu. Hati-hati sekali kita dengan ini. Apa kata Nabi? Qad syatama hadza. Syatama itu artinya mencela.
suka mencela orang, suka menghina orang, suka merendahkan orang, ngebully orang, menyakiti hati orang dengan ucapannya. Ini bahaya sebenarnya. Walaupun kadang-kadang kita mungkin menganggapnya sepele, tapi kalau orang yang kita sakiti hatinya dengan ucapan kita itu, kalau dia tidak bisa memaafkan kita, dan itu akan menjadi masalah bagi kita kelak di yaumil akhir. Dia akan tuntut di hadapan Allah. Mungkin kata-kata kita itu kita nggak sadar, tapi menusuk dalam hatinya. Dia tidak bisa memaafkan kita sampai yaumil akhir. Maka saatnya nanti dia akan tuntut di hadapan Allah. Mencela, itulah sebabnya Allah melarang kita. Mencela orang itu hukumnya haram. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum, kata Allah. Allah larang kita mencela satu kaum dengan kaum yang lainnya, atau seseorang mencela yang lainnya. Haram hukumnya. Karena akan apa? Menyakiti hati dia. Wanita dengan wanita yang lain, kelompok wanita dengan kelompok wanita yang lain mencela. Ini bahaya. Jangankan manusia, orang mencela makanan aja nggak boleh. Betul nggak Pak? Mencela makan tuh nggak boleh. Nabi melarang kita. Lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'aman in ashtahu fa'akalahu wa in karihahu fatarakahu. Nabi SAW itu kalau melihat makanan, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau melihat satu makanan, kalau Nabi suka, Nabi makan. Tapi kalau Nabi tidak suka, fatarakahu, Nabi tinggalkan, nggak pakai ngomong. Nah, kita kan kalau makanan tuh begitu, ini makanan apaan sih? Begitu. Istri kita masak, kurang enak masakannya. Kira-kira kita ngomong apa, Pak? Benar. Alhamdulillah kalau begitu mah. Ya, takutnya kita celak tuh makanan. Kebanyakan garam, istrinya dimarahin sama dia. Ya, nggak enak masakannya. Nggak boleh. Coba sekali-kali kita masak. Bisanya kita mencela doang. Betul nggak Pak? Oh. Ya. Jangan suka mencela makanan. Apapun itu, termasuk buah. Bapak kalau beli buah dapat yang asam, nggak boleh dicela. Ini jeruk apaan sih? Asam kayak begini. Ada nggak orang kayak begitu? Ada. Jangan ngumpet. Ada. Banyak orang yang begitu. Begitu makan jeruk deh. Ini jeruk apaan nih? Asam begini. Padahal aslinya namanya jeruk itu asam. Kalau dapat yang manis itu kebetulan. Udah begitu. Udah dapatnya asam, kesel dia. Ini penjualnya bohong, gitu kata dia. Saya tanya katanya manis. Orang dia nggak ngerasain yang kita beli. Kan dia nggak ngerasain. Yang namanya penjual dia bilang aja manis. Apakah dia bohong? Saya tanya bapak nih. Kalau penjualnya bilang yang kita beli itu manis, ternyata kita di rumah rasanya asam, dia bohong atau tidak? Bohong atau tidak? Enggak bohong. Dia nggak tahu juga. Menurut dia manis. Karena dia juga nggak ngerasain yang kita beli. Yang disalahin dia, udah makan aja. Mau gimana ke jidat kita, makan aja, nggak usah dicela. Gitu loh maksudnya. Ya, sama, apapun itu. Kenapa? Yang membuat jeruk itu asam atau manisnya emang tukang buahnya. Siapa yang membuat? Allah yang telah menciptakan. Ketika kita mencela itu, kita mencela Allah. Sama dengan cuaca hari ini, juga nggak boleh dicela. Nabi melarang kita, la tasubbur rih, kata Nabi SAW. Jangan kalian suka mencela cuaca. Ini sekarang hujan terus. Begitu hujan, ya hujan lagi. Gimana sih ini hujan mulu? Ada nggak orang ngomong gitu Pak? Emang rata-rata kita ngomong begitu. Emang begitu. Nggak boleh kata Nabi. La tasubbur rih. Karena hujan itu ciptaan Allah. Allah yang menurunkan. Nggak ada manusia yang tahu kapan hujan itu akan turun. Kan Allah sudah katakan. Ya, innallaha indahu
mafatihul ghaib, atau dalam surah Luqman ayat terakhir ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Sesungguhnya Allah lah yang tahu tentang hari kiamat, dan Allah lah yang tahu tentang hujan itu, kapan turunnya, kapan tidak turunnya, hanya Allah yang tahu. Manusia nggak bisa. Walaupun ada juga si Rara itu hanya dia ngelihat cuaca. Tahu nggak Rara, Bu? Pak, yang dulu, yang waktu apa namanya, yang suka nahan-nahan hujan, nahan-nahan hujan dipindahin kemana gitu. Ini orang lebih hebat daripada Allah. Nggak bisa, hujan tuh nggak bisa diprediksi. BMKG juga hanya sebatas dari sisi teknologi aja, nggak bisa memastikan bahwa hujan akan turun. Walaupun sudah gelap, belum tentu turun hujan. Mendung mendung tidak berarti begitu kan, ada nyanyinya. Ya kan? Iya, jadi nggak boleh kita celah kondisi ini, cuaca ini, jangan dicela. Kalau hujan turun, cukup kita baca doa aja. Apa doanya? Allahumma sayyiban nafi'an. Selesai, ya Allah, semoga hujan ini memberikan manfaat. Begitu, selesai. Jangan dicela. Ya, apalagi manusia mencela orang, menyakiti hatinya, nauzubillah, ini akan masalah besar bagi kita di yaumil akhir. Itulah sebabnya hati-hati. Makanya terhadap lisan kita ini, Nabi betul mengatakan, apa kata Nabi? Andaikan kalian bisa menjamin 2 lubang bagiku, kata Nabi, maka aku jamin bagi kalian surga. 2 lubang itu adalah di antara 2 bibir kalian dan di antara 2 paha kalian. Kalau kalian bisa jamin menjaga keduanya, maka aku jamin baginya surga. Salah satunya adalah lisan, mulut kita. Mulut ini paling bahaya sebenarnya. Rajin sholat ibadah luar biasa, tapi mulutnya nggak terjaga, suka nyakitin orang, ngebully orang. Ini bahaya nih sebenarnya. Ya, baik. Sampai Nabi SAW mengatakan, innal abda yatakallam bikalimati. Sesungguhnya ada orang yang bicara ketika dia kadang-kadang nggak sadar apa yang dia ucapkan. Ternyata ucapan itu, kata Nabi, memasukkan dia ke dalam neraka. Hati-hati itu. Ya. Atau ada juga orang berucap tanpa dia sadari ucapannya itu ucapan yang baik. Ucapan itulah yang membuat dia masuk ke dalam surga. Hanya melalui ucapan. Maka oleh karena itu orang-orang beriman itu orang-orang yang terjaga ucapannya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang baik saja. Kalau kita bisa menjaga lisan kita mengucapkan kata-kata yang baik saja, apa janji Allah? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hanya dari ucapan. Itu Allah gambarkan, kalau engkau bisa menjaga ucapanmu, amalmu diperbaiki oleh Allah. Artinya orang yang amalnya baik harusnya ucapannya baik. Harusnya begitu. Ya. Itulah syatama, itu artinya mencela orang. Ini akan bisa menyengerogoti pahala kita kelak di yaumil akhir. Kalau banyak orang yang kita sakiti dengan ucapan kita, maka akan banyak orang yang menuntut kita kelak di yaumil akhir. Ya, termasuk jangan suka mencela orang, kemudian orang mencela kita. Itulah surah tadi sambungan ayat itu, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian mencela diri kalian sendiri, kata Allah. Mencela diri sendiri itu maksudnya ketika kita cela orang lalu dia balas mencela kita. Kita katain dia cebong, dia ngatain kita sama sebenarnya. Dasar cebong, dia balas dasar kampret, gitu kan. Dua-duanya sama. Itu namanya mencela diri sendiri.
Itu Allah sebutkan, wala tanabazu bil alqab, dan jangan saling memanggil dengan panggilan-panggilan laqab yang tidak baik, kata Allah. Kecuali kalau orangnya suka dipanggil seperti itu, dia nggak marah. Ini para ulama mengatakan nggak apa-apa, cuman terkena dengan ayat itu. Nggak boleh Allah memanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Walaupun orangnya tidak sakit hati, kita panggil dengan panggilan itu. Kalau dia sakit hati, nah itu namanya menyakiti hati dia. Ada dua, berarti kita kena dengan ayat ini, kena dengan ucapan ghibah, yang ketika kita menyakiti hati orang dengan ucapan kita. Ya, panggillah dengan panggilan-panggilan yang baik, jangan panggilan yang buruk. Termasuk kepada istri kita, panggillah panggilan yang dia suka, yang dia senengin. Yang saking kesalan sama istri, manggilnya panggilan yang nggak baik kepada istrinya. Ada juga yang begitu, kesal sama istrinya, dipanggil istrinya dengan panggilan apa ya? Ya apalah begitu. Ya, saya pernah gini Pak, waktu saya masih di Rawa Bebek, ucapan dia kepada istri, tapi mungkin itu sudah terbiasa kali ya, sudah biasa. Jadi pas jalan bertiga, saya sebelah sini, suaminya sini, istrinya sebelah dia. Ya, Rawa Bebek sono. Pas jalan tuh istrinya kesandung, kaki istrinya kesandung. Suaminya ngomong sama istrinya, buta kali mata lo ya, gitu kata dia. Mungkin kali udah biasa kali ngomong, tapi kalau saya sih kaget dengernya. Sama istrinya ngomong begitu kan kasar. Kalau menurut saya nih, buta kali ya mata lo katanya, kalau ngelihat gitu-gitu. Tapi mungkin kalau omongan orang sudah biasa kali begitu. Tapi bagi saya itu luar biasa. Ya, mengatakan istrinya buta, nggak ngelihat, itu luar biasa ucapan itu. Dulu saya mungkin pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu saya sampaikan, ketika Abu Dzar memanggil Bilal dengan panggilan ya Ibn Sauda, itu hanya dengan panggilan begitu saja itu ternyata menyakiti, tersinggung Bilalnya. Nabi katakan kepada Abu Dzar, engkau ternyata masih jahiliyah, kata Nabi kepada Abu Dzar. Karena panggilan itu menyakiti hati Bilal. Bilal dipanggil dengan panggilan itu, orang yang hitam, atau anak yang berkulit hitam gitu. Karena memang Bilal itu kan orang kulitnya hitam, memang keturunan orang hitam. Tapi dia juga kan nggak mau dipanggil kayak begitu, ya kan, tersinggung dia. Mana ada orang hitam dipanggil hitam mau, pasti dia marah. Ya, jangankan yang hitam, yang putih aja dipanggil putih juga nggak mau dia. Kayak saya ini dibilang, Ustaz ganteng, saya nggak mau. Iya, fitnah itu. Iya, ya. Baik, Bapak yang dimulakan oleh Allah. Jadi yang pertama, hati-hati dengan ucapan kita. Yang kedua, yang menggerogoti pahala kita kelak di yaumil akhir itu disebutkan Nabi dalam hadis ini, wa qadzafa hadza. Orang yang suka menuduh wanita-wanita mukminah berbuat zina. Jadi qazafa itu lebih khusus, tuduhannya tuduhan terhadap zina. Ini dosa besar. Menuduh orang berbuat zina yang kita tidak punya saksi untuk itu dan bukti, maka ini dosa besar. Saya masih teringat ketika Habib Rizik dituduh berbuat zina. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Iya kan? Orang kayak dia dituduh berbuat zina di hotel. Nauzubillah. Padahal orang itu tidak bisa mendatangkan seorang saksi pun. Padahal Allah sudah katakan surah An-Nur ayat 4. Apa kata Allah? Walladzina yarmunal muhsanat. Orang-orang yang menuduh orang-orang mukmin itu berbuat zina, wanita-wanita mukminah berbuat zina, orang-orang baik berbuat zina, dia tuduh. Walam ya'tu bi arba'i syuhada, lalu dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi untuk itu. Apa kata Allah? Fajriduhum, maka derahlah mereka, pukul mereka sebagai hukumannya. Berapa kali? Samanina jaldah, 80 kali cambuk hukumannya kepada orang yang menuduh orang berbuat zina. Dia tidak bisa mendatangkan saksi, dan selamanya walam tuqbalu, selamanya kata Allah tidak bisa diterima persaksiannya selamanya, karena dia menuduh orang tidak memiliki saksi. Walaupun nih Bapak Ibu, dia ngelihat sendiri, ya, dia melihat sendiri perbuatan zina itu dilakukan oleh orang tersebut,
tapi dia nggak punya saksi, dia hanya melihat sendiri, nggak bisa. Makanya kalau ngelihat begituan, jangan sendirian, ajak yang lain. Enggak, maksudnya buat saksi begitu. Ini jangan salah paham juga. Ya, buat saksi maksudnya, untuk saksi, sebenarnya saksi. 4 orang saksi harus bisa datangkan. Ya, kalau enggak, jangan menuduh. Walaupun kita tahu, walaupun kita ngelihat, kecuali ada bukti lain. Kalau sekarang kan ada bukti apa namanya, CCTV atau videonya, mungkin bisa. Atau orangnya mengakui perbuatan itu. Ya, tapi kalau orang tidak mengakui dan dia tidak punya saksi, yang dihukum yang menuduh. Itu dalam Islam tuh begitu. Karena Islam tuh menghukum orang sesuai dengan zahirnya. Islam tidak bisa menghukum orang dengan hati seseorang, nggak bisa. Islam itu memberikan hukuman sesuai dengan zahirnya. Bagaimana kondisi sesungguhnya, seperti itu Islam menghukumnya. Bapak Ibu ingat kisahnya Sa'ad bin Ubadah. Ketika Sa'ad bin Ubadah membunuh seorang kafir dalam perang, orang kafir itu sudah terpojok, nggak bisa apa-apa lagi. Lalu ketika itu dia mengucapkan syahadatain, tapi Sa'ad bin Ubadah ketika itu tetap membunuh dia. Padahal Nabi sudah katakan, orang kalau sudah mengucapkan syahadatain, maka haram darah. Ketika itu dibunuh sama dia. Karena orang sudah nggak bisa apa-apa, diucapkan syahadat, dibunuh. Disampaikan kepada Nabi, dipanggil oleh Sa'ad. Kata Nabi SAW, apakah engkau benar melakukan itu? Kata Sa'ad, betul ya Rasulullah. Kenapa engkau bunuh dia? Dia sudah syahadat. Apa kata Sa'ad? Dia hanya modus saja ya Rasulullah. Bunuh dia, makanya dia ucapkan syahadat. Tahu nggak Bapak Ibu? Nabi marah ketika itu. Nabi itu marahnya kalau dilanggar aturan Allah, Nabi marah. Apa kata Nabi kepada Sa'ad? Apakah engkau sudah membelah itu hanya sebagai perisai saja buat dia? Apakah kamu sudah belah dadanya? Kata Nabi kepada Sa'ad. Kata Sa'ad, tidak ya Rasulullah. Jadi kamu nggak tahu isi hatinya dia. Kita menghukum orang ia yakin atau tidak bukan urusan kita, karena kita nggak tahu gitu loh maksudnya. Maka Islam itu menghukum sesuai dengan zahirnya, bukan menghukum. Nah sekarang yang membunuh Joshua itu kan yang nembaknya siapa? Eliezer, iya kan? Dalam Islam sebenarnya yang membunuh itu atas siapa? Perintah orang lain. Tapi yang membunuh siapa? Dia. Dalam Islam dia harus dihukum juga. Kenapa? Dia sudah menghilangkan. Gak ada orang muslimnya, biarin aja. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi masalah apa namanya kasus ini nggak enak juga, ini ada beginian. Live ini live. Tapi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Jadi oleh karena itu menuduh orang harus punya saksi ataupun. Yang ketiga, Nabi sebutkan dalam hadis ini, wa akala malahaza. Yang ketiga, dosa yang akan menggerogoti yang bukan hak kita. Oh, ini hati-hati nih. Ketika dia memakan harta orang lain, makanya Allah larang kita. Jangan kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang haram. Kenapa? Mengambil hak orang. Kalau yang diambil itu cuma satu orang sih masih mending, nuntutnya diambil haknya, itu bagaimana kelak nanti di yaumil akhir akan banyak orang nuntut kepadanya. Ya, terhadap tetangga kita umpamanya, hati-hati jangan mengambil hak tetangga. Kalau ada tanaman tetangga, mangga tetangga, jatuh buahnya ke halaman kita,
Halal. Ini serius, nggak ada tetangga, nggak ada mangga di sini Ustaz, tetangga emang nggak ada, secontoh doang. Jadi ulama berpendapat begini, kalau kebun mangga itu di apa namanya, kemudian jatuh mangga itu ke jalan, itu para ulama mengatakan kalau yang punya itu sudah memagarinya, harus izin sama orangnya kalau mau makan. Tapi para ulama juga mengatakan itu sudah biasa diambil oleh orang lain dan yang punya tidak masalah, maka itu halal baginya. Termasuk ke halaman kita jatuh mangganya, jangan diambil dulu, izin dulu, walaupun jatuh. Jangan diambil boleh, kasih sama dia, minta dia, atau sekali aja mintanya, nanti kita begitu aja. Iya, karena secara hukumnya dia juga salah, zalim dia. Kita kadang-kadang tuh hal-hal yang kayak begitu tuh nggak jadi perhatian kita. Ada air kita mengalir ke tetangga, dia nggak ridho. Kalau dia tidak ridho, itu jadi masalah buat kita. Serius. Dia nggak berani ngomong sama kita, tapi dipendam dalam hatinya, dan itu akan masalah bagi kita kelak di yaumil akhir. Kalau kita yang jadi tetangganya dia, ada bunga tangga kita ke kita, jangan jadi ini apa namanya? Begitu, termasuk mengambil hak orang itu. Hati-hati ini. Ini perumahan paling banyak nih, perumahan. Ketika serius ini, kalau itu diizinkan oleh semua orang, karena itu bukan jalan kita, walaupun depan rumah kita, tapi rata-rata di dalam perumahan kayaknya udah rata-rata perumahan udah begitu semua, termasuk saya juga. Tapi yang bikin bukan saya. Salahnya kalau dibongkar berat. Ya, apapun itu, walaupun kecil bentuknya, tapi itu akan bisa menjadi masalah kelak bagi kita di ya, belanja di pasar. Ingat nggak ketika seorang ulama sufi namanya Ibrahim bin Adam selesai melaksanakan haji, dia beli sekilo kurma perbekalan perjalanan dia, karena dia nah ketika dia mau pergi, dia lihat di bawah timbangan tuh ada sebutir kurma. Kayaknya jatuh, kata dia. Diambillah oleh dia, dimakan tanpa suci. Itu dari sebutir kurma itu membuat dia gelisah. Bermunajat kepada Allah. Orang-orang dulu begitu, Pak. Para ulama-ulama sufi itu begitu. Kata orang di belakang dia ini, inilah hamba Allah Ibrahim bin Adam, orang
Satunya ngomong lagi, itu dulu. Sekarang doanya sudah ditolak oleh Allah. Dia teringat dengan sebutir kurma itu. Sebutir kurma, dia ingat. Doaku ditolak oleh Allah. Dan dia tidak ingin tahu siapa yang ngobrol itu. Perjalanannya, dulu kan belum ada pesawat. 3 bulan perjalanan dia sampai di Masjidil Haram. Sudah ganti dengan anak muda, udah ganti. Katanya anak muda sudah meninggal. Kaget dia, ini saya harus kemana? Kata dia, kalau engkau anaknya, dulu saya pernah beli kurma di sini sekilo. Bagi saya dan bukan hak saya. Maka saya minta kepadamu agar engkau menghalalkan sebutir kurma. 11 orang, semuanya tuh ahli waris semua, gitu kata dia. 11 orang. Jadi bapak apa kata Ibrahim bin Adam? Enggak apa-apa, saya minta alamatnya. Saking takut semuanya diberikan, dia datangi satu-satu sampai mereka menghalalkan hanya sebut. Bagaimana kalau orang sampai triliunan, miliaran, kayak apa? Anaknya Mario namanya kan? Ya kan? Gara-gara anaknya kayak begitu, bapaknya yang kemana-mana gitu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Kalau sebutir kurma, bagaimana orang menuntut nanti kelak di yaumil akhir? Itu sebabnya hati-hati. Jangan sembarangan kita. Jangankan untuk mengambil hak orang, minta tambah aja. Kalau nggak mau ntar kita nggak langganan lagi. Begitu tuh ngomongnya. Ibu-ibu tuh suka begitu tuh. Kalau dia ngasih tambah tanpa kita minta, halal. Tapi kalau sudah kita maka jadi haram. Nah, suara ini lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi. Itu tuh orang yang suka beli itu, kalau beli selalu suka. Betul nggak Bang? Nggak ada pedagang di sini. Ini begitu. Lama nawarnya. Nggak boleh, dalam Islam tuh dipermudah. Kalau nawar tuh sekali tawar. Nggak dipanggil, dasar nggak dipanggil gitu kata dia. Kesel sendiri dia. Dan wasafaka damahaza, menumpahkan darah orang lain. Ini juga tuntutannya Nabi
nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh semua orang di dunia ini, dosanya maksudnya berita-berita di TV itu, masya Allah, nauzubillah, ya subhanallah. Itu siarannya, beritanya itu disergap, itu pembunuhan semua. RCTI 5:30 pagi sergap, sempat membunuh 7 orang, sampai anak istrinya pun dibunuh. Bayangkan coba. Wajahnya menampakkan tentang apa namanya, kepenyesalan. Seperti apa hatinya, membunuh sudah 7 orang, dibunuh sama dia, biasa aja deh. Nyakiti orang, baik fisik ya maupun secara yaumil akhir akan datang menuntut kepadanya. Hati-hati kalau kita lagi punya jam. Bismillah. Ya, ini akan menjadi masalah bagi kita yaumil akhir. Nanti di pengadilan Allah, mereka orang-orang yang dizalimi datang kepada Allah. Apa kata Allah? Dia harus menyelesaikan masalahnya pada saat itu. Atas kezaliman yang telah ia lakukan waktu di dunia, karena nggak selesai. Ukhidha min khatayahum, ambil dosa orang yang menuntut. Semua pahalanya diambil oleh orang lain. Masih ada yang nuntut. Tekor juga lebih kayak Pak Haji. Ya, ibarat orang nah begitulah istilahnya. Ya, bukan bangkrut. Ucapan Allah, firman Allah, lemparkan orang ini ke dalam neraka, kata Allah. Padahal ucapan kita, perbuatan kita. Makanya dalam orang mukmin itu akhlak kita. Ya, ini sebenarnya mengajarkan dengan ibadah. Semakin bagus ibadah, semakin baik akhlak. Harus sekecil-kecilnya kezaliman. Ketika ada orang tersakiti, zalim itu kan artinya menempatkan suatu tidak pada
Makanya harus selesaikan sebelum kita meninggal. Dunia ini Pak. Karena omongan kita ini kita nggak ada sadar. Omongan kita ternyata dia tersadar. Tangan. Mohon maaf kepadanya. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Maafkan saya. Tapi kalau dia sudah menyelesaikan dalam hatinya terhadap kita, selesai. Kita itu menyelesaikannya gampang selama dia masih ada. Cuman kalau ada, lalu bagaimana caranya? Itu haknya dia. Dia tidak mau maafkan kita, haknya dia. Itu mah terserah dia. Makanya nanti penyelesaiannya dia. Allah alam bisa. Gitu Pak Haji. Cukup? Mohon kita terakhir. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.